Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala habibil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik ikhwatal iman yang Allah muliakan, sebelumnya saya mohon maaf dimintanya datang jam 9. Tadi ya telat karena memang selesai tarawih itu setengah 9, standarnya kan segitu. Jadi dari rumah baru ke sini itu setengah 9. Ala kulli hal, alhamdulillah bisa kembali bersilaturahim dengan antum semua. Semoga sekalian sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Sampai jam berapa saya ngomong ini? Jam berapa? Jam 10 ya? Kalau tengah 10 sudah lewat masalahnya. Iya. Ciri-ciri orang yang Ramadannya itu berhasil, atau karakter orang-orang yang Ramadannya itu berhasil. Ini ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah, dari kita studi meneliti hadis-hadis, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, akan kita ketemukan beberapa karakter mereka-mereka yang Ramadannya itu berhasil. Kayak cepet aja ya, biar gak lama-lama, kayak cepet. Yang pertama, yang berhasil dalam Ramadan adalah mereka-mereka yang benar-benar bersyukur dengan adanya Ramadan. Syukur. Apa itu syukur? Secara istilah, kata para ulama, syukur itu adalah sarfu jami'i ni'amillah linaili ridallahi ta'ala, menggunakan semua nikmat Allah untuk mencari ridhonya. Kenapa ini menjadi standar pertama? Sebab baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayatnya Imam Tirmidzi dan lain-lain hadis sahih yang sering kita dengar, beliau bersabda, "Raghima anfu rajulin laqiya Ramadan fansalakha falam yughfar lahu." Celaka seseorang itu kalau ketemu Ramadannya pergi tapi belum diampuni. Nah, berarti kita disuruh bersyukur. Bersyukurnya bagaimana? Banyak sekali amalan yang menjadi perantara Allah janjikan melalui amalan-amalan tersebut mendapat ampunan. Contoh puasa itu sendiri, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Nah, ada atau tidak orang yang agamanya Islam, KTP-nya Islam, lebaran juga ikut lebaran, ikut beli baju baru, ikut buka, tapi ternyata nggak puasa? Ada ya? Ya, itu nggak berhasil itu. Itu nggak berhasil. Nah, puasa itu sendiri. Yang kedua contohnya qiyam Ramadan. Man qama Ramadana imanan wah tisaban. Lagi-lagi apa janji Allah? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ada peluang bagi dia untuk qiyamul lail. Ada. Tarawih itu nggak harus berjamaah, ya. Bahkan sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan, jika engkau hafal Al-Quran sedangkan di masjid yang dibaca cuma surat-surat pendek, lebih afdol tarawih sendiri semampunya. Iya. Di mazhab Syafi'i itu khilaf, apakah tarawih itu sunnahnya berjamaah, dan khilafnya kuat. Makanya pakai kalimat fil asah, di pendapat yang lebih kuat sholat tarawih itu sunnahnya berjamaah. Pendapat yang kuat yang kedua sendiri-sendiri. Nah, gitu.
Ada kesempatan dia untuk taraweh, nggak mau taraweh. Lain halnya kalau nggak ada kesempatan ya. Kalau nggak ada kesempatan ya gimana lagi? Kayak salah satu jamaah itu datang ngobrol, Pak Ustadz gimana saya ya? Lah kenapa tuh akhi? Waktunya taraweh saya tuh malah Allah kasih rezekinya memang saat taraweh itu Ustadz dagang. Memang dagangnya itu dari sebelum Ramadan setiap hari dagangnya itu ba'da maghrib, jadi nggak bisa taraweh berjamaah. Kita bilang dagang saja tidak apa-apa, tarawehnya nanti sendiri. Karena umat muslim itu ada fikih aulawiyah. Kayak ini contohnya, tadi Angga bilang, aduh Ustaz, tadi sebagian teman-teman yang masuk malam itu sudah nungguin antum, tapi jam 9 harus masuk kerja wae. Karena masuk kerja itu hukumnya wajib, i'tikaf hukumnya sunnah. Kenapa wajib? Kalau nggak masuk kerja anak istri nggak makan, omprengnya kagak ngepul, kompornya kagak ngasep, lah iya kan? Wajib. Antum masuk kerja malam itu, yang dengan perantara masuk kerja menjadi penghalang untuk i'tikaf. Padahal antum ada keinginan i'tikaf, kalau nggak masuk malam dapat pahala nggak itu kira-kira? Dapat, asalkan memang meniatkan. Ini seandainya tidak masuk malam, saya mah bakal i'tikaf, dapat pahalanya dapat. Karena dalam hadis sahihain Bukhari Muslim, kalau kita buka kitab Riyadhus Shalihin, Bukhari Muslim dan lain-lain, kata baginda Nabi, sesungguhnya di Madinah itu ada orang-orang yang ikut pahalanya dengan kita, nggak ikut berperang dengan kita, tapi setiap kita melangkah mereka dapat pahalanya. Habasahumul udhru, karena mereka terhalang oleh udhur, ada halangan syar'i. Jadi ya wis, asalkan memang ada udhur, ada alasan, akhirnya tidak bisa qiyamul lail. Apakah dibilang Ramadannya tidak berhasil? Berhasil lah, ya nggak masalah itu, nggak masalah. Jangan kita terus menatap, melihat mereka teman-teman kita yang nggak pernah i'tikaf karena masih mentingkan kerja, ya itu mah kayaknya orang nggak berhasil. Jangan gitu ya, jangan gitu. Kayak contohnya lagi, syukur di antara mensyukuri Ramadan adalah ini dengan bersedekah ini, masya Allah. Ada kacang gorengnya nggak ada? Nggak ada ya, kacang rebus nggak ada ya. Iya, lah karena itulah petunjuk Nabi, memperbanyak sedekah semampunya. Yang jelas sedekahnya Angga beda dengan sedekahnya yang bukan karyawan mungkin ya. Sedekah yang orang lebih kaya daripada Pak Guntur, beda lagi sedekahnya. Ya beda-beda. Iya. Itu asalkan memang semuanya mau bersedekah, itu berhasil itu. Karena bagian dari syukur pada Allah Subhanahu wa taala. I'tikaf itu bagian dari syukur. Rasul i'tikaf untuk apa? Untuk memperbanyak dan meningkatkan kualitas ibadah fardhiyah. Jadi jangan lupa, i'tikaf itu tujuan utamanya yang fokus lebih banyaknya peningkatan kualitas ibadah individu. Ini sebagai selingan. Kalau mau sudah niat i'tikaf, ya setelah ini, sebelum ini baca Quran, sholat sendiri, nanti sholat lagi gitu ya. Ada sholat lagi nanti. Iya. Kami mengadakan i'tikaf juga di lembaga kami di Al-Tarabin yang tuh pernah ke sana. Cuma 3 hari. Ini sehari aja di sini ya. Kami 3 malam, 21, 22, 23. Nah, ajarkan kita i'tikafnya kayak haram aja ya, kayak Mekah Madinah. Jadi taraweh 10 pada Isya tanpa witir. 10. Terus kemudian nanti jam 2, setengah 3 bangun lagi tarawehnya 10 plus 3. Pada senang ternyata. Ada senang.
Ya masjidnya kayak gini. Masjid kami ya mirip-mirip inilah, kurang kecil dikit, tapi adem, dingin, enak. Kamar mandi ini bagus, enak. Pada senang. Nah, yang bisa etikaf. Lah nggak bisa etikaf full Pak Ustadz, kan harus kerja kayak antum. Etikaf itu kan idealnya harus tidur, enggak tidur. Iya benar. Hadis Aisyah, Bukhari Muslim. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza dakhala al-ashr ahya lailah wa shadda mi'zarah wa ayqadha ahla. Rasul kalau 10 malam terakhir enggak tidur lagi. Benar-benar enggak tidur. Dan itu anak ngerasain ketika di Arab. Karena anak imami. Pada Isya itu anak imami tarawih. Pulang jam 11. Jam 11 pulang. Nanti jam setengah 2 saya berangkat lagi bawa bekal untuk sahur. Ya enggak tidur. Dan rata-rata orang Arab kalau sudah 10 hari terang enggak tidur. Cuma enaknya mereka besok paginya tidur. Lah kita kan enggak bisa. Mengantuk besok ada yang kerja atau enggak? Ada. Ya gimana kalau masih kerja? Kalau nggak kerja kan, ya memang gitu akhir. Malamnya jadi siang, siangnya jadi malam kalau di Arab. Karena malamnya melek untuk iktikaf, pagi itu ba'da subuh. Jangan harap untuk melihat mobil rame. Sepi, nggak ada mobil. Mulai nanti ada jam 10, 11, mulai dikit-dikit. Ba'da zuhur masih sepi. Ramenya lagi pada asar. Kemana mereka tidur? Sebelum duhur bangun, sholat duhur, habis duhur tidur lagi. Nah, bangun asar, pada asar melek sampai subuh. Itulah itikaf. Itikafnya Nabi seperti itu. Nah, kalau antum ke haram, pasti akan tersemangati itu. Karena memang nggak ngapa-ngapain kan di Mekah Madinah. Habis sholat tarawih jam 11. Ya wes sama temen itu gantian ya, saya ke kamar mandi. Kalau nggak gitu kan tempatin orang gantian, nanti datang. Saya tak cari makanan nanti bawa ke sini. Oh iya gantian, ditungguin. Nanti sampai nunggu jam 1, setengah 2 dia mulai lagi. Terus habis itu sahur, sholat subuh baru itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itikafnya kita nggak bisa. Mau sekarang angga aja udah ngantuk itu, udah tinggal 5 wan. Masuk pagi antum ya? Dari pagi belum tidur ini. Belum, jam 10 selesai 3 menit lagi ya. Iya. Itu yang pertama apa? Akhirnya syukurnya itu adalah memaksimalkan semua yang Allah berikan kepada kita di Ramadan untuk mencari ridho Allah. Yang Allah kasih fisik sehat, bisa memperbanyak sholat. Lah iya kan? Banyak tilawatul Quran. Kok fisiknya sehat, duitnya sehat, alhamdulillah. Duitnya juga dipakai untuk bersedekah, ngasih iftar dan sebagainya. Nggak punya duit, bisa nyalurin zakat, salurin nanti. Karena ad-dalu 'alal khairi kafa'ilih, kata Nabi. Yang nunjukin suatu kebaikan kepada orang itu seperti pelakunya. Iya benar. Antum nyalurin zakat itu insya Allah pahalanya sama seperti yang berzakat. Sebisa mungkin tetap nggak punya duit, minimal nyalurin duitnya orang-orang kaya. Yang pertama ciri-cirinya adalah mereka yang syukur, dalam arti memaksimalkan kemampuannya untuk mencari ampunan Allah. Yang kedua, ciri-ciri orang yang berhasil dalam Ramadan itu adalah yang disabdakan Nabi dalam hadis Bukhari Muslim, ketika bisa menjadikan Ramadan sebagai junnah, tameng. Kata Nabi, as-saumu junnah fala yarfus wala yajhal wa in syatamahu ahadun falyaqul inni shaim atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Puasa itu tameng. Maka siapapun yang berpuasa fala yarfus. Apa yarfus itu?
Jangan sampai mengarah ke perilaku yang mohon maaf ke bangsa aurat, ngomong keji, melihat aurat dan sebagainya itu. Itu namanya rafath dalam bahasa Arab. Wala yajhal. Jahal itu semua maksiat, semua pelanggaran. Kalau diajak berantem, hendaklah dia mengatakan inni shaim. Nah, 1 bulan itu kan sebuah daurah intensif full tiap hari. Yang biasanya marah disuruh membiasakan tidak marah. Yang biasanya mohon maaf dangdutan disuruh ninggalin dangdutan. Yang biasanya sufi suka film atau suka movie disuruh ninggalin untuk menjaga mata. Gitu. Yang biasanya kalau lihat aurat itu astagfirullah astagfirullah tapi sambil dilihat gitu. Bener-bener enggak selama Ramadan. Karena mengapa? Khawatir puasa sia-sia. Nah, orang-orang yang puasanya bisa menjadi tameng bagi dia dari mendekati kemaksiatan, itulah ciri-ciri puasanya berhasil. Terlebih ketika tameng itu berlanjut nanti setelah Lebaran, itu berhasil. Sebaliknya mereka-mereka yang begitu takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lupa masjid. Masjid lupa. Kalau perempuan nutup aurat lupa lagi. Qurannya ganti nutup lagi. Udah berarti Ramadannya tidak berhasil. Tujuan utama Ramadan itu salah satunya ada junnah. Junnah itu dari kata-kata jin. Jannah ya junnu itu gak kelihatan, terlindungi. Jin kenapa disebut jin? Karena tidak kelihatan. Janin disebut janin karena terlindungi oleh perut, gak kelihatan kan. Junnah itu tameng. Jadi kalau perang buat tameng, dibaca orang yang kena adalah tamengnya. Coba dulu gitu. Kalau zaman tembak orang, kalau punya tameng yang kena tembak adalah tamengnya. Puasa itu tameng. Kalau kita berhasil menjadikan puasa sebagai tameng saat berpuasa sekarang dan nanti setelah puasa, berarti kita masuk orang-orang yang puasanya berhasil. Halo, mantul, ngopi. Itu jeruk kecut kayaknya dimakan aja itu, Pak. Coba dimakan aja ya, jeruknya itu kecut. Iya, jadi ayo dilihat, dirambah kita. YouTube kita itu kita lihat Oppo. Punya YouTube enggak? Yang kita lihat apa? Punya TikTok, Instagram. Yang kita lihat sekarang itu apa? Teman kita siapa? Ada nggak di Instagram? Teman di Facebook ada ya, teman Facebook gitu. Instagram ada nggak temannya? Ada. Ada nggak teman kita itu perempuan, bukan istri kita, bukan saudara kita? Ada nggak? Ada. Kalau ada, coba tahu dulu apa namanya itu biar nggak berteman, namanya apa? Unfriend apa unfollow? Hah? Unfriend. Iya. Itu agar kita ketahuan puasa kita jadi junnah, jadi tameng. Nah, Instagram itu kan semuanya artis, iya apa enggak? Memang dibuat untuk mensosialisasikan diri, iya kan? Foto satu aja bisa jadi 3, diajari cara motonya biar bagus, iya kan? Kayak gini, kayak gitu. Kasih filter yang saya tuh bisa jadi kayak Syarukan loh kalau di Instagram itu. Memang untuk make over diri ya. Coba teman kita yang ya apa sih teman fungsinya itu apa gitu. Ngapain kita sehari-hari ini gitu.
lebih banyak Qurannya. Udah khatam atau belum ini? Sudah ya? Alhamdulillah. Kalau belum, ya dikhatamin. Kata para ulama, orang yang nggak bisa khatam di Ramadan, di luar Ramadan itu nggak akan khatam loh. Coba aja itu. Coba rata-rata orang yang di Ramadan itu nggak khatam, nanti setelah Ramadan juga nggak bisa khatam Quran. Kalau Ramadan dia sering khatam, di luar Ramadan sering khatam juga. Jadi Ramadan itu standarnya. Itu yang kedua. Yang pertama tadi apa? Syukur. Yang kedua, tameng. Tamengnya ada saat Ramadan dan di luar Ramadan. Nah, kemudian yang ketiga, kembali kepada maqasidul asasiyah lisaum, tujuan utama puasa itu sendiri. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun. Ayat yang selanjutnya la'allahum yattaqun, takwa. Apa itu hakikatul takwa? Imtisalul awamiri wajtinabul nawahi. Itu bila munazir. Yaitulah definisinya. Takwa itu adalah menjalankan perintah, menjauhi larangan. Ya, ketika puasa itu menjadikan pribadi kita pribadi yang takwa, insya Allah kita bagian dari mereka yang berhasil. Tapi kalau enggak, matiin ini lagi, yang ini matiin tolong, yang ini aja, yang ini. Antum udah dapet di sono kan? Terlalu dingin. Tadi habis kepanasan, sekarang terlalu dingin. Jadi kayak habis dari Arab Saudi langsung ke kutub, pusing. Atau ini juga ya? Ini nggak boleh satu-satu ya? Oh. Itu aja. Coba aja, oke, coba. Ya, udah biarkan Mas Angga aja. Ya wes kalau nggak bisa. Lewat Panasonic. Ya, yang ketiga apa tadi? Takwa, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Puasa itu kita kok jangankan sholat fardu, taraweh aja datang, iya kan? Jangankan sholat fardu, taraweh aja datang. Jangankan zakat, sedekah sunnah aja rajin, gitu kan? Jangankan sekedar sholat jamaah ke masjid, i'tikaf aja kita jalani. Orang kalau biasa melaksanakan yang berat, kok timbang turun sedikit mah gampang, iya kan? Nah iya, puasa itu membiasakan kita berat. Sholat 5 waktu berjamaah, wis yang ini yang itu berat semuanya. Nah setelah itu selesai puasanya ringan jadinya, nggak ada taraweh, iya kan ya? Tinggal sisa qiyamul lail. Nggak ada sahur kecuali kalau mau puasa lagi. Iya. Jadi kalau puasa itu mengantarkan kita kepada ketakwaan, itu puasa yang berhasil. Ini pengembangan lanjutan daripada junnah tadi. Artinya orang-orang yang berpuasa tapi tidak melahirkan ketakwaan pada dirinya, ya insya Allah berarti puasanya belum berhasil membentuk karakter. Gitu. Mudeng atau enggak ini? Halo? Mudeng ya? Yang pertama tadi syukur. Yang kedua tameng. Yang ketiga takwa. Yang keempat orang-orang yang Ramadannya berhasil itu adalah mereka-mereka yang di Ramadan dan setelah Ramadan timbul kepedulian sosial.
Karena salah satu ibadah yang baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar tekankan di Ramadan adalah sedekah. Betul apa enggak? Sedekah, sedekah. Bahkan Ramadan itu satu paket dengan satu zakat yang wajib, namanya zakat fitrah. Tujuan utama zakat adalah agar timbul kepedulian sosial. Puasa kita lapar biar timbul kepedulian sosial pada saudara-saudara kita yang mungkin sering gak dapat makanan. Ada enggak kepedulian sosial pada kita? Ada Ustaz, alhamdulillah, insya Allah puasa kita berhasil. Enggak ada, iya belum berhasil. Minimal ikhwah peduli pada keluarga sendiri dulu. Istri beliin baju yang layak sesuai kemampuan masing-masing ya. Anak-anak juga beliin baju yang layak, baju, sepatu, sendal yang layak sesuai kemampuan masing-masing. Setelah istri anak siapa kita urusi? Bapak ibu ya, orang tua kita kalau masih punya ya, mereka dibeliin baju, beliin apa, kue, kirim apa, kirim duit, kepedulian kepada keluarga. Iya. Setelah itu baru kepada kerabat, seandainya ada. Mungkin antum ya kayak semua, semoga amin ya rabbal alamin. Zakat mal kan rata-rata di Ramadan orang ya. Saya sering nyalurin itu rata-rata di Ramadan. Sebelum mikir orang lain, pikirlah keluarga kita sendiri. Ada paman, mungkin Pak D, anaknya paman, atau kakak, keponakan, kasih zakat mal kita. Boleh? Boleh. Yang tidak boleh adalah membayar zakat kepada orang-orang yang wajib kita nafkahi. Dalam mazhab Syafi'i yang wajib kita nafkahi itu cuma ke samping istri wujudnya, ke bawah anak dan cucu, dan ke atas bapak, ibu, kakek, nenek. Kalau ke samping yang wujudnya saudara, saudari, anak saudari, di mazhab Syafi'i tidak wajib kita nafkahi. Setiap hari baginda Nabi itu menganjurkan kita manfaat taroso iman, iya kan? Siapapun yang memberi makan pada orang berpuasa dapat pahala seperti orang berpuasa. Ibnu Abbas dalam Sahihain menyebutkan kanan Nabi wa ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yatalaqaul Jibril Quran faka'annahu ar-rih mursal. Nabi itu orang yang sangat dermawan, dan kedermawannya bertambah ketika di bulan Ramadan, seperti angin yang berhembus, semuanya dapat. Ini kayak angin ini berhembus kemana-mana, bisa menembus kemanapun, semuanya dapat. Atau maknanya kalau megang duit gak lama-lama, pegang sebentar kemudian langsung dibagiin, sebentar langsung dibagiin. Masya Allah. Padahal ini yang atau sudah ada. Ayo diskusi. Ada pertanyaan, diskusi. Monggo, silakan. Ayo. Biar nggak ngantuk. Iya silakan. Pinjemin. Mic-nya ganti. Ya, ada diskusi. Lah kenapa suruh? Gara-gara ngantuk suruh nanya gitu. Pak Angga ya dat. Ya yang lain silakan. Yang mau nanya di dalam luar tema silakan. Monggo. Ya, mau bab zakat, mau bab nikah. Asal jangan bab undang-undang, saya nggak ngerti itu. Iya, silakan. Ya. Mungkin ada yang bilang ke diri sendiri karena dengan bersedekah. Kalau kita dalam bersosialkan bersedekah,
pastinya nanti terlihat dengan mata kepala kita ya. Oh, tapi yang saya mau tanyakan ini bisa contoh ada seorang pejabat kemudian entah bagaimana dia tersandung kasus dengan korupsi atau apa, tapi dia bersikap itu kalau perhitungan matematisnya mungkin nilai korupsinya lebih besar dari bersikap. Tapi kalau dilihat dari sisi agama, apakah bersedekahnya dia itu akan menghapus atau mengurangi kejahatan yang sudah dilakukan? Nah, ini karena sebenarnya semakin banyak yang terjadi baik di negara kita maupun di lingkungan terkecil kita juga. Iya, korupsi tapi sedekah. Korupsi itu kan mirip ngerampok ya, mirip ngerampok tapi kemudian dibagi-bagi, sedekahin. Apakah dia dapat pahala? Jika dia sedekahnya dari uang korupsi itu nggak dapat pahala. Kenapa nggak dapat pahala? Hadis Nabi, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Orang haji itu lagi suaranya mendem ya gitu. Dimatiin. Udah. Orang haji juga itu kalau pakai duit untuk cuci uang, kan kadang orang zaman sekarang semakin pinter. Antum tahu, saya itu pernah ditawari untuk ngajuin dana. Ngajuin berapapun itu diterima, tapi saya harus nyiapin separuhnya dulu. Seandainya nih saya pengen ngajuin 2 miliar untuk bangun pesantren, saya harus setor dulu ke sana 1 miliar. Dan nanti turunnya dari sana 2 miliar, tapi 1 miliarnya duit saya. Dan laporannya nanti harus 2 miliar. Mudeng gak tuh? Itu pun perantaranya minta 10%. Minta 10%. Lah tak bilang, ini apalagi cara mainnya itu? Baru mudeng, belum lama itu. Ditawari, gak usah kayak gitu. Itu kayak tadi itu korupsi ya, tapi untuk kamuflase biar gak kelihatan korupsi, seolah-olah ini dana ini diberiin kepada pesantren, yayasan, padahal pesantrennya sudah setor separuh. Iya enggak? Lah seandainya saya mau ngajuin 1 miliar, saya harus nyetor 500 juta, nanti dia transfernya semiliar kan, duit dia cuma 500 juta. Ya kan 500 juta milik saya, itu pun perantaranya masih minta 10%. Berarti 500 juta pasti dikorupsi dia, iya mana? Ya kayak gitu akhi. Jadi semakin pintar orang korupsi sekarang, tapi ya innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jangan Pak Iswanto. Yang nanya makannya bebek katanya. Kalau nggak nanya ayam potong. Malah pergi loh. Ya silahkan lagi. Apa hukumnya yang milih-milih
mereka bilang apa sesuatu ini kan bingung kalau dia orang apa hukumnya milih-milih hanya di malam terakhir saja? Ya nggak apa-apa sih, malam-malam 10 malam terakhir, atau kadang malam-malam yang ganjil. Malam ganjilnya beda pula. Ini kalau Muhammadiyah malam ganjil ini, betul ya? Kalau di pemerintah malam genap, ya nggak masalah. Memang Nabi menganjurkan kita untuk mencari malam Lailatul Qadar di yang ganjil. Bukan berarti terus hanya diganjil saja. Ahro, kemungkinan besarnya itu di ganjil. Tapi ada nggak kemungkinan kecilnya digenep? Ada juga. Cuma mayoritasnya itu di ganjil. Itulah kenapa Nabi iktikafnya itu full 10 hari terakhir. Kalau kita kan milih yang itu ya, yang ganjil-ganjil, ya bisanya seperti itu, nggak apa-apa. Nah, kalau di Indonesia kan ujiannya menurut Muhammadiyah sekarang ganjil, menurut pemerintah sekarang genap. Yang mana yang benar? Lah ente kemarin puasanya ikut siapa? Pemerintah. Ya berarti sekarang malam genap. Kecuali ente meyakini keyakinan Muhammadiyah dalam masalah puasa, berarti sekarang malam ganjil. Oh, ada yang bilang kemarin kalau saya mah puasanya ikut pemerintah, lebarannya Muhammadiyah. Ya wis lah sono, asal nggak langsung lebaran aja. Kan ada yang langsung ke lebaran Islam KTP, bukan NU, bukan Muhammadiyah, Islam KTP. Gitu Pak, siapa namanya tadi? Iswanto. Ya, ada lagi silakan. Ya enggak ada, enggak apa-apa, jangan dipaksa toh. Biasanya kalau tadi nanya dulu kan? Oh gitu. Apa nanyanya? Saya kasih jawab boleh juga. Waalaikumsalam. Jangan nggak ngantuk. Tentang zakat ya. Jadi sebenarnya itu zakat yang mau itu yang dikeluarkan itu sebenarnya dari bentuk penghasilan atau dari penghasilan dari pekerjaan. Katakanlah kalau dari perusahaan sekitar 9 juta untuk bentuknya. Berapa? 9 juta. Bruto itu maksudnya berat ya, kotor gitu. Itu kan potong pajak, potong BPJS dan sebagainya. Jadi kadang-kadang potongannya itu bisa soal. Jadi yang didapat itu dalam 1 bulan 6 juta. Itu yang dikatakan dan diusahakan itu apakah yang 9 juta atau 6 juta. Ini mohon maaf karena antum nanyanya ini pertanyaan bagus, dan saya itu termasuk sekarang ini saya menguatkan pendapat tidak ada zakat profesi, enggak ada. Adanya zakat mal. Zakat pendapatan enggak ada. Karena 4 mazhab, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, itu konsepnya enggak ada zakat profesi. Mau dokter, mau pengacara, mau pilot, mau apapun itu enggak ada zakat profesinya. Adanya zakat mal. Cara ngitungnya gimana kalau zakat mal? Antum kerja, apapun penghasilan antum seberapapun, pakai untuk kebutuhan. Sisanya ditabung. Iya enggak? Biasanya tabung. Kalau tabungannya bentuknya emas, bentuknya duit, atau seperti duit, ada zakat namanya zakat mal. Ditunggu tabungannya sampai senilai 85 gram emas. Setahun nggak berkurang itu 85 gram emas.
Tuh nggak berkurang malah nambah kalau orang kaya per tahunnya 2,5%. Per tahun 2,5%. Itu. Nah, kenapa saya nggak pakai zakat profesi? Karena ketika saya lihat orang-orang Bekasi mewajibkan zakat profesi itu untuk membiayai anak dan istri, kira-kira ngepas apa enggak? Habis. Bukan orang kaya ini, Aki. Bukan. Zakat itu kata Nabi diambil dari orang kaya. Miris saya ketika lihat selebaran dari lembaga-lembaga zakat. Gak usah saya sebutin karena direkam. Kalau nggak direkam tak sebutin tuh lembaganya, Ali. Bener tak sebutin lembaga. Kalau nggak direkam, tapi direkam nggak enak saya nanti. 6,8 Aki. Antum punya anak 2. Angga anaknya berapa? 6. Angga gaji ada 10 bersihnya. Setelah dikurangi itu loh, maksudnya setelah dikurangi BPJS apa tadi itu pajak ada 10 lagi. Hah? Anggaplah 10 gitu. Anak 6. SDIT, pesantren. Kira-kira sisa enggak? Habis. Enggak wajib zakat ini, Aki. Di Arab itu begitu. Kalau mau pakai zakat penghasilan metode Arab, model Arab, buka aja fikih zakatnya Qardawi. Nah kan orang Indonesia, lembaga-lembaga zakat itu mewajibkan zakat profesi, referensi utamanya Qardawi kan, fikih zakat. Ada bukunya saya. Tapi cuma ngambil kewajibannya aja, nggak dijelasin dengan detail. Saya Qardawi itu mengatakan zakat profesi itu kurangi dulu dengan kebutuhan bulanan. Kok masih sisa senilai nisab beras. Nisab beras itu kalau pakai mazhab Syafi'i 720 kg, 10 jutaan. Jadi setelah antum angga, setelah dipakai untuk membayar listrik, sekolahan, ada pesantren juga ya. Pesantren masih sisa 10 juta sebulan. Baru keluarin zakat 2,5%. Siapa anunya, manajernya Pak, siapa manajer? Ya seperti itu. Kalau sisa setelah dikurangi kebutuhan bulanan masih senisab 720 kg senilai itu, baru wajib zakat. Itu cara ngitungnya. Nah di Indonesia yang dikurangi kebutuhan pokok itu sengaja disembunyiin mungkin, walau alam ya, saya nggak tahu. Tapi nggak pernah ada yang bahas itu. Antum tahunya cuma gitu kan? Pokoknya penghasilan antum berapa nggak dikurangi dulu dengan Kalau dulu pemahaman saya penghasilan itu ya dari kita ya kalau di tempat ya monggo kalau antum mau sedekah ya monggo. Tapi ini kita ngomong hukum. Kata Nabi, zakat mal itu diambil dari orang kaya. Lah antum di Bekasi ini penghasilan 10 juta, kaya enggak Pak Angga? Anaknya 6 lagi. Bayangin, anak 6 setelah ngeluarin zakat udah habis, nanti bingung. Iya kan? Lah kalau anak 6 itu begitu gajian 10 juta, ini untuk yang ke pesantren sekian, SDIT sekian. Kan tahu sendiri SDIT, sekolah dasar Islam termahal. Lah iya kan? SDIT-nya sekian, atau ini listrik sekian, pulsa sekian, belanja selesai ya. Lah gimana kita mewajibkan orang setelah bayar zakat dia aja bingung. Lah dia kaya atau miskin itu? Ya kalaupun nggak miskin cuma pas-pasan. Ayo saya berani buktiin bukanya buku fikih Qardawi. Saya buka, ada fikih zakat, nawazil zakat, namanya Syekh Ghufaili, Dr. Ghufaili di Saudi. Dan seminar-seminar zakat. Semuanya bilang gitu, kurangi dengan kebutuhan bulanan itu. Atau kalau mau bayar tahunan, penghasilan tahunan berapa,
dikurangi kebutuhan setahun. Masih sisa senilai 85 gram emas setahun itu, sisanya baru wajib zakat 2,5%. Itu lagi ya. Wallahu a'lam. Jangan dipaksa loh. Kalau saya mengenai zakat, mungkin agak tidak. Ya. Biasanya kalau zakat fitrah itu kan kalau beras, tapi ada sebagian saudara-saudara kita kalau zakat uang itu dijelaskan ada yang tidak liter, ada yang 5 liter. Nah, ini apakah ada mazhab yang mengambil apa memberikan penggunaan dari 5 liter? Saya pernah mendengar bahwa kalau uang itu harus lebih daripada beras. Zakat fitrah itu bi'ijma'il ulama sa'. Hadis Bukhari Muslim dari Ibnu Umar. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqatal fitri sa'an. Satu sa'. Satu sa' itu 4 mud. Satu sa' itu artinya 4 mud. Satu mud itu segini. Ini. Ngambil beras segini. Tapi jangan diperesin, yes, dapatnya. Tangannya yang enggak terlalu kecil, enggak terlalu besar. Nah, karena tangan sahabat itu kan ada yang mungkin sama sedengannya itu masih sedengan gede atau sedengan agak kecil. Ketika saya di Arab itu ketemu guru-guru itu, guru saya itu saya Sultan Tubaisi, profesor hadis. Kata beliau, saya dapat sanad sampai ke sahabat siapa, Zaid bin Sabit atau siapa. Satu mud itu 500 gram. Kali 4 berarti kan satu sok tadi 4 mud. Kali 4 berarti cuma 2 kilo. Mudeng. Nah, di mazhab Syafi'i kontemporer itu bisa dicek di kitab Al-Fiqhul Manhaji karya Syekh Mustafa Bugha, Mustafa Al-Khain dan Syekh Ali Sarbaji, atau karya Prof Muhammad Zuhaili dalam kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i. Itu satu mud itu 600 gram kaliin 4, 2,4. Nah, jadi patokannya itu pakai kilo saja. Kalau liter 3 liter di mazhab Syafi'i, bukan 3,5. Nah, 2,4 itu kalau diliterin jadinya 3. Coba antum hitung aja sendiri. 2,4 kilo itu jadinya berapa liter? 3 liter. Yang beda itu adalah mazhabnya Abu Hanifah. Satu soknya itu 2,7 kilo. Saya ya. 2,7 kilo. Saya bisa dicek di kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu karyanya Syekh Wahbah Zuhaili. Coba dicek di situ. Mungkin saya di situ saya bacanya. Hampir 3 kilo. Nah, ya kalau saya mazhab Syafi'i 2,5 kilo udah cukup pakai. Enggak perlu pakai liter. Kalau liter 3 liter udah cukup. 2,5 kilo. Nah, kalau mau bayar pakai uang, pakai beras, pakai uang, ya harganya berapa tuh? Yang tuh makan berapa? Anggaplah 2,5. Saya itu beras yang saya makan 15.000 biasanya. Jadi kalau 2,5 kilo berarti berapa itu? 45 gitu aja lah ya. Buat gampang-gampangan 45. Ya wis. Berapa? Kalau 45 3 kilo ya? Iya, ini kalau 2,5 kilo berapa berarti? 40.000. 40.000 udah sah. Kalau pakai mazhab Syafi'i. Itu tadi antum dibuletin jadi berapa? 45. Itu pakai basnas kalau nggak salah.
Mungkin kan ya orang nilai beras itu beda-beda gitu loh. Makanya di fikih itu enak beras yang kita makan udah gitu. Atau makannya basmati, mahal tuh basmati. Iya enggak? Mahal. Yang lucu itu orang, kan saya kan ngisi pengajian online ke Arab Saudi, orang-orang Indonesia kepada panjang umur sehat, tak semua. Nah, mereka tuh nanya, Ustadz saya kan makannya basmati, saya membayar di Indonesia, saya kasih basmati atau beras biasa? Beras biasa wae, kalau basmati nanti gak ada yang bisa masak itu tak bilang. Gitu akhirnya 3 liter sudah cukup, atau kalau pakai kilo 2,5 kilo itu udah lebih 100 gram, karena satu mod di mazhab Syafi'i 600 gram. Yang lebih dari itu mungkin pakai mazhabnya Abu Hanifah gitu ya. Walau cukup. Ayo Mas Rajal, itu Pak Rajal itu. Waalaikumsalam. Tujuan serta maunya terkait zakat juga. Jadi ada satu mati yang harusnya berarti buat mustahik yang 8 asnaf. Ada yang bersyarat kredit. Jadi kalau dibagi misalnya itu lebaran ada kuota hidup dan juga banyak orang-orang yang saya kurang mampu. Jadi baginya 5 hari ini hari mana ini bagaimana cara orang boleh. Hamin 5. Iya, Hamin 5. Jadi Hamin 5 itu dibagi karena malah bagus. Kan yang nggak bolehin Ahmad saja. Ahmad itu bolehin zakat fitrah 1-2 hari sebelum lebaran. Di mazhab Syafi'i dari pertama, dan jumhur itu dari pertama puasa sudah boleh. Kalau saya ajaran saya di masjid-masjid itu tak bilang dari sekarang ambilin tanggal pertengahan itu, tanggal 21 itu udah pada menerima zakat fitrah. Nanti ya benar itu, kadang Hamin 3, Hamin 4 sudah dibagiin. Karena emang panitianya juga mau mudik itu. Iya mana? Kamu panitia mau mudik kalau lama-lama. Di jumhur sah. Kenapa sah? Karena Rasul itu memperbolehkan, kata hadis Bukhari dari Ibnu Umar, kami dulu membayar zakat fitrah 1-2 hari sebelum lebaran. Kata Syafi'i, kalau 1-2 hari sebelum lebaran boleh, berarti dari awal Ramadan boleh. Kenapa? Sama-sama Ramadan. Bedanya awal sama akhir apa? Iya mana? Wong sama-sama Ramadan. Gitu aja ya. Ada lagi. Cukup. Ya, Pak siapa? Asep. Azka. Ya, saya. Ini Allah itu bisa yang mana misalnya kalau kita terima persenan dari kata kita atau nominal, atau misalnya ada orang punya uang yang lebih, yaitu pada 500 berarti kan sekitar 5% dari uang besar. Tapi ada orang yang punya uang 1 juta gitu. Kalau 90% kan dia bisa cuma 50.000. Nah itu gimana saja? Mana yang Allah itu dia atau dia punya cerita yang cuma sumbang 50.000 tapi ikhlas banget. Robba dirhamin sabaqat alfa dirham, kata Nabi. Bisa jadi 1 dirham itu lebih agung di sisi Allah dibandingkan 1000 dirham. Kenapa ya? Seperti yang sebutin tadi, punyanya duit sedikit, punya duit 50.000, sedekahnya 10.000, berapa persen itu udah? 20%. Iya. Nah ini orang punya duit 5 juta, sedekahnya 100.000, berapa persen? Masih jauh kan? Iya.
Jadi 1 dirham kata Nabi bisa membalap nilainya yang 1000 dirham. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Berarti pakai apa, persentase namanya ya? Persentase. Asalkan ikhlas tapi ya dua-duanya. Asalkan ikhlas. Ya saya. Waalaikumsalam. Kalau tahu gitu tak suruh nanya aja dari awal tadi ya, nggak usah materi, tanya aja. Ayo. Siapa? Ridwan. Nggak ada Kamilnya ya? Nggak ada. Oh iya. Muhammad Ridwan. Apa tandanya? Tahu nanya apa antum? Yang jelas itu malah setelah paginya, Ki. Paginya hadis sahih dari Bunda Aisyah dan lain-lain. Bahwasanya matahari itu keluar, tapi nggak ada cahaya yang silau itu loh, bulat aja, lemah gitu. Nanti setelah agak siangan baru banyak cahayanya. Hah? Kemarin tanggal? Lah, kemarin ganjil apa genep? Hah? Tadi berarti tadi pagi. Malam apa itu? Hah? Kayak yang pemerintah ganjil ya? Karena banyak ulama mengatakan seandainya ada malam Jumat kok ganjil, itu peluang Lailatul Qadarnya besar sekali. Yo nggak ngerti kita deal-dealan, nggak ngerti. Cuma gini. Seandainya nih antum kayak kemarin ini. Kemarin ya mulailnya Masya Allah, baca Qur'annya Masya Allah, sedekahnya Masya Allah gitu ya, seandainya. Kok pagi-paginya itu bener. Ya antum alhamdulillah, sembunyiin. Jangan ngomong-ngomong, ini tadi malam Lailatul Qadar nih. Alhamdulillah saya bisa qiyamul lail, saya bisa sedekah, bisa apa. Hilang pahalamu malahan kalau kayak gitu. Kagak hilang.